Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan ya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, pagi ini kita mendatang menyembah, beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah pagi ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memeliharakan hasil perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Biar turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat kita duduk. Mari kita mengambil waktu di dalam doa pribadi kita, siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti lagu yang kita sudah dengar. Saya yakin kita sudah mengalami banyak kasih dan kebaikan Tuhan ya di dalam hidup kita, dan sudah sepatutnya pagi ini kita mau membawa ucapan syukur kita atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kita ya. Seperti yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 66 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita membaca nas panggilan pribadi ini bersama-sama. Mazmur 66 ayat 1 sampai yang kedua. Bersorak-sorai bagi Allah hai seluruh bumi, masjidlah pujian namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mari kita membawa pujian syukur kita pada Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa.
Sungguh ya Tuhan, pagi ini kami datang ke rumah-Mu kehadiran. Kami mau membawa ucapan syukur kami, pujian kami. Sebab Engkau telah begitu banyak mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kalau Kau mau panggil kami, Kau mau angkat kami menjadi anak, Kau menyelamatkan kami yang berdosa ini, Kau mengampuni segala dosa kami, Kau yang menuntun setiap langkah kami, Kau yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau Kau yang menuntun kami boleh mengenal satu-satunya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mau datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk segala berkat. Pagi ini kami mau datang untuk boleh beribadah, mendekat kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami, karena kami sadar dosa yang menghalangi kami dekat kepada Tuhan. Bersihkan, sucikanlah kami, tuntunlah jalan kami Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Tolong kami untuk terus hidup ikut Tuhan dengan setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pimpinlah langkah kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kasih dan pengampunan bagi setiap orang yang mau mengaku dosa dan meninggal. Kau setia dan adil. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami rindu Tuhan. Biarlah Kau yang melawat setiap kami di tengah setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, biarlah Kau yang memberikan kekuatan, kelegaan, Kau yang membukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Topanglah kami. Kami ingin serahkan Tuhan bangsa negara kami di dalam tangan. Tuhan tolong di setiap pergumulan. Kami tahu Kau tidak meninggalkan bangsa negara kami. Tuhan, ajar kami terus berharap kepada. Bikin juga perdamaian dunia ini Tuhan, dengan begitu banyak yang perang. Tuhan, kepada-Mu kami menaruh pengharapan kami. Engkau yang bertata atas sejarah semua bangsa. Tuhan, kepada-Mu kami menaruh pengharapan kami. Biarlah Engkau yang menuntun. Tuhan, kiranya menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini. Biar segala pujian dan hormat kami membawa kepada Engkau Allah yang kami, yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang bersama? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita minggu-minggu ini masih di dalam minggu Prapaskah, di mana kita akan menyambut Paskah. Mari saat ini kita sekali lagi mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih intim lagi. Siapa Tuhan Yesus yang kita sembah? Dan mari kita membaca pada pagi ini dari bagian firman Tuhan Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 tentang Tuhan kita yang penuh kemuliaan. Mari kita membacanya secara bertanya-tanya. Yohanes 17 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sama-sama. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat sebelum dunia ada, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat sebelum dunia ada. Ini satu perkataan yang luar biasa. Dengan Tuhan kita Yesus yang mulia, Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia bersama-sama dengan Allah, karena Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi kedua, Allah Tritunggal yang bersama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan Yesus kita yang penuh kemuliaan. Dia puji.
Mari kita nyatakan pengakuan iman kita bersama dengan gereja Tuhan segala abad dan segala tempat. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan hidup, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Coba bisa duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan sama-sama membahas tentang kemuliaan Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mendengarkan pujian dan paduan suara yang kiranya boleh menjadi kekuatan, jadi berkat bagi kita sekarang.
Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa Engkau Kristus Sang Raja kemuliaan yang layak mendapatkan segala hormat, pujian, dan pengagungan. Bila kami menyadari bahwa Engkau adalah begitu mulia, tidak hanya sekedar membuat kami menjadi aman di tengah gelombang kehidupan yang tidak mudah, tetapi juga menjadi kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan dalam sepanjang hidup ini, yaitu hidup lebih memuliakan Kristus dari sebelumnya. Jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan juga setiap kami yang mendengar. Dan ajari kami tidak sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku firman yang setia, yang mengerti betul apa itu artinya memuliakan Kristus lewat kehidupan kami. Terpujilah Bapa, kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji syukur hari ini kita sudah memasuki minggu kedua, minggu Prapaskah yang kedua, yang dengan tema besar Focus on Christ. Setiap jemaat, setiap kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita berfokus pada Kristus di sepanjang minggu demi minggu Prapaskah. Nah, hari ini kita belajar sebuah tema mengenai kemuliaan yang tak tertandingi, yang dilandasi atau berlandaskan firman Tuhan Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Dan kita akan fokus ke dua ayat yang terakhir. Saya akan membacakan Lukas pasal yang ke-9 28 sampai 36. Kita lihat khususnya ayat yang ke-35. Demikian bunyi sabda Tuhan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Bapak Ibu, ada satu rasa lapar yang tidak pernah bisa dikenyangkan oleh makanan apapun, bahkan tidak pernah bisa dipuaskan oleh pencapaian apapun. Namanya lapar akan kemuliaan, haus akan kemuliaan. Bapak Ibu, kita diciptakan dengan sebuah kapasitas untuk mengagumi sesuatu yang besar. Maka tidak heran dalam diri setiap manusia tanpa terkecuali ada sebuah kerinduan, ada sebuah hasrat, ada sebuah ambisi, ada sebuah obsesi. Untuk apa? Untuk ingin dianggap berharga, untuk ingin dianggap terpandang, untuk ingin dianggap sebagai pribadi yang diperhatikan. Dan itu menjadi sebuah kecenderungan dalam diri setiap kita. Dan itulah yang pada akhirnya kita kejar dan terus kejar dan terus kejar. Seolah-olah nggak pernah habisnya kita mengejar kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kita ingin dipandang baik di hadapan banyak orang. Kita ingin dipandang hebat di hadapan banyak orang. Bukankah itu Bapak Ibu yang selama ini mungkin kita kejar? Dan kita tidak pernah bisa menapik dalam diri setiap kita ada sebuah rasa lapar, itu lapar akan kemuliaan. Dan celakanya Bapak Ibu, ironisnya. Next. Dan ironisnya bahwa mentalitas pemburu kemuliaan itu juga merambah ke ranah iman kita. Tanpa disadari Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen yang pada akhirnya mengkonstruksi, mencipta ulang sosok Yesus beranak, sosok Yesus yang jauh dari orisinil, sosok Yesus yang di-custom, didesain, diedit agar menjadi seperti yang kita inginkan. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ketika kita mempunyai sebuah foto, ya kita tuh paling gatel untuk apa mengeditnya, ya kan? Kita membuatnya menjadi custom. Yang tadinya mungkin warnanya gelap menjadi putih bersih, ya seperti foto ini Bapak Ibu. Ya. Dengan teknologi AI semuanya bisa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi kan Bapak Ibu, lebih mirip aslinya atau jauh dari aslinya? Jauh? Tak cinta. Makin jauh dari orisinalnya kan? Ketika lihat foto ini, maka Bapak Ibu akan terpukau-pukau.
Yang Bapak Ibu lihat mungkin lebih mendekati pasangan Korea, bintang film Korea ketimbang Dalian Agustinus dan Monica Octaviani. Inilah hasil edit Bapak Ibu. Dan di zaman sekarang sangat memungkinkan kita mengedit segala sesuatu termasuk foto kita menjadi lebih baik. Sangat mudah dengan berbagai macam filter, beauty dan lain sebagainya. Yang tadinya berjerawat, yang tadinya kulitnya gelap bisa menjadi kinclong, glowing, cerah, menjadi lebih ganteng dari sebelumnya. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu, yang terbaik tetap yang original. Itulah Bapak Ibu. Dan demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita sering kali mengcustom Yesus menjadi seperti yang kita inginkan. Dengan embel-embel Yesus yang saya inginkan adalah Yesus yang menjadi gembala dalam kehidupan saya, yang selalu menyertai kehidupan saya, yang ujung-ujungnya adalah diri saya sendiri sebagai pusatnya. Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Yesus yang bisa diandalkan menolong saya ketika saya mengalami kesulitan. Yesus yang bisa diandalkan di dalam segala musim kehidupan. Yesus yang tanpa kita sadari melakukan seperti asisten dalam kehidupan kita, yang harus membantu kita, yang harus menolong kita bisa kita mengalami kesulitan. Dan tanpa disadari Bapak Ibu, Yesus yang kita bangun, yang kita bentuk adalah Yesus yang seperti jin dalam lampu Aladin, yang harus mencumponi keinginan kita. Titik, tidak boleh tidak. Sehingga yang terjadi adalah kita lebih mengutarakan berkatnya. Apa yang bisa Yesus lakukan bagi saya, bukan pribadinya. Tanpa disadari Bapak Ibu kita memperawatnya untuk memuaskan hasrat mengejar kemuliaan diri kita sendiri. Yesus yang seperti itulah yang kita inginkan, bukan? Sekali lagi Bapak Ibu, tanpa disadari kita sedang remaking, kita membentuk ulang kembali Yesus, mengcustom kembali Yesus menjadi seperti yang kita inginkan, yang sentralnya, yang menjadi pusatnya bukan Yesus itu sendiri. Yaitu adalah siapa? Diri kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu pada pagi hari ini, setiap kita diajak masuk dalam sebuah adegan yang paling akbar, paling spektakuler, sebagaimana yang tercatat dalam Alkitab. Kita diajak bersama dengan para murid inner circle dari murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang diajak Yesus naik ke atas gunung yang diidentifikasi oleh Origen sebagai Gunung Tabor, di mana di sana kita diajak untuk menghapus segala filter subjektif kita yang selama ini kita kenakan kepada Kristus. Di sana kita akan menyaksikan bersama Kristus yang orisinil, Kristus yang sesungguhnya, lewat sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama transfigurasi. Tentu saja Bapak Ibu, ketika para murid ada di sana, mereka menyaksikan sebuah peristiwa yang tidak pernah terlupakan, sebuah peristiwa yang mengagumkan, yang mana dengan spontan Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Di ayat 33. Artinya Bapak Ibu ada sebuah perasaan excited, ada sebuah euforia, rasa bahagia yang tidak tertahankan, yang diungkapkan oleh Petrus. Karena mereka, khususnya Petrus, menyaksikan sebuah momentum surgawi yang begitu indah di hadapan mereka. Sebuah pemandangan yang sebelumnya mereka tidak pernah lihat. Sebuah situasi yang begitu mengagumkan sehingga Petrus tidak ingin terburu-buru, ingin tetap dan terus menikmati pengalaman itu. Bukankah itu sangat manusiawi, Bapak? Ketika kita menyaksikan sebuah pengalaman yang indah, kita ingin betah dan selama-lamanya menikmatinya, bukan? Ketika kami pertama kali pergi ke Bali, waktu itu ada sebuah kebersamaan hamba Tuhan. Jujur, saya pertama kalinya pergi ke Uluwatu, tahu Uluwatu? Sebuah pemandangan yang begitu beauty, sangat indah. Wow, Bapak Ibu, sepanjang saya baru pertama kali saya melihat sebuah pemandangan yang begitu indah. Lautan yang luas, yang biru di atas tebing. Saya melihat itu sangat indah. Sehingga dalam diri saya terpikir, suatu saat saya kembali ke sini. Harus kembali ke sini dan menikmati kembali pemandangan yang begitu indah ini. Betah. Demikian juga yang terjadi dengan Petrus, yang menikmati pengalaman orang yang begitu mengagumkan, melihat sebuah peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor, yang menyaksikan sebuah pemandangan fenomena yang sangat mengagumkan.
terjadi di dalam peristiwa transfigurasi. Sehingga Petrus dan para murid yang lain begitu excited melihat semuanya itu. Kan di sana Bapak Ibu, mereka melihat sebuah penyingkapan jati diri Tuhan. Yang mana terpancar dalam diri Yesus adalah sebuah kemuliaan yang eksklusif. Bapak Ibu, kata transfigurasi next artinya adalah sebuah perubahan rupa yang berasal dari kata trans dan figura. Trans artinya sebuah perubahan, figura artinya rupa. Sama seperti kata dari metamorfosis, perubahan bentuk. Para murid awalnya melihat Yesus yang tadinya biasa-biasa saja penampilannya. Tiba-tiba di atas gunung itu mereka menyaksikan sebuah perubahan yang kontras dari kondisi sebelumnya, di mana seluruh penampilan Yesus berubah menjadi pancaran cahaya yang cemerlang. Dan kalau Bapak Ibu sedikit lebih jauh, Alkitab mencatat dengan begitu detail perubahan yang terjadi dalam diri Yesus. Dikatakan di dalam ayat Matius tadi, Lukas tadi yang saya bacakan, dikatakan rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Lalu Matius memberikan keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu, bagaimana dia menyaksikan wajahnya bercahaya seperti matahari tadinya, begitu terang, begitu menyilaukan. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu, di dalam Markus 9 ayat 3, bagian paralel dari Lukas pasal 9 ini, dikatakan lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Pakaiannya begitu putih, terlampau putih sehingga manusia tidak mampu membuatnya demikian. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini adalah sebuah kondisi yang magic, sebuah kondisi yang supranatural. Ini adalah sebuah mukjizat, sesuatu yang sangat sakral yang berada di luar kemampuan manusia untuk membuat keadaan demikian. Di titik itulah, Bapak Ibu, Yesus dalam tanda kutip bermetamorfosis, berupa-rupa, di mana dia menampilkan sebuah kemuliaan yang tidak tertandingi. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Gunung Tabor menjadi panggung pertunjukan akan kemuliaan Kristus. Dan ingat, Bapak Ibu, perubahan yang terjadi itu bukan sekedar flexing kemuliaan, hanya sekedar pamer kemuliaan atau semacam pencitraan, tapi sebuah penyingkapan akan jati diri yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus sebagai pribadi lain. Bapak Ibu, dengan kata lain, ini adalah momen tanpa filter. Ini adalah momen di mana Yesus menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Inilah Yesus yang orisinil, Yesus yang aslinya, yang dari sononya memang demikian. Ketika saya merenungkan bagian ini, Bapak Ibu, saya sangat berhutang dengan sebuah buku yang secara khusus menulis soal tentang transfigurasi. Jarang-jarang Bapak Ibu buku teologi membahas transfigurasi. Biasanya dibahas soal tentang kebangkitan, inkarnasi, tapi jangan membahas transfigurasi. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu, Pepys dan Strainer di dalam bukunya The Transfiguration of Christ, dengan panjang lebar, Bapak Ibu, dia membahas tentang fenomena itu. Dan dia mengatakan demikian, Bapak Ibu, di dalam salah satu bagiannya, transfigurasi bukan pertama-tama tentang perubahan wujud Yesus, tetapi tentang penyingkapan, unveiling, penyingkapan, kenyataan, reveal siapa dia sesungguhnya. Siapa dia yang sesungguhnya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, transfigurasi menegaskan jati diri Kristus yang kekal, yang memiliki kemuliaan yang dari sejak semula, karena dia adalah anak Allah yang sehakikat dengan Bapa. Dengan demikian perubahan lahir dia yang tampak mulia itu berasal dari dalam dirinya sebagai pribadi ilahi. Ia tampak mulia, ia begitu mulia, ia begitu menyilaukan cahaya kemuliaannya, karena dia adalah Allah. Tidak seperti Elia, tidak seperti Musa, yang di dalam konteks itu dia juga mengalami kemuliaan atau di dalam kemuliaan. Tapi bedanya mereka hanya sekedar reflektor, memantulkan kemuliaan ilahi, dan kemuliaan itu bukan berasal dari dalam dirinya. Tapi berbeda dengan Kristus, dia adalah begitu mulia karena dia Allah. Maka betul apa yang dikatakan oleh seorang
penafsir Joseph Ratzinger. Dia mengatakan Yesus tidak seperti Musa dalam Keluaran 34, bersinar dari dalam dirinya. Dia tidak menerima terang, tetapi dia sendiri adalah terang dari terang. Dengan kata lain, kemudian terpancar dari hakikat ilahinya sebagai divine being, sebagai pribadi yang ilahi. Kemudian itulah kemudian yang esensial, kemuliaan yang sejatinya berasal dari dalam dirinya yang selama ini tersembunyi, lebih tepatnya disembunyikan di balik kemanusiaannya, di balik upah hambanya yang rendah hati, di balik sosok anak tukang kayu yang sederhana, di balik figur seorang guru biasa yang kelihatannya rapuh dan penuh dengan keterbatasan serta ordinarinya. Tapi menarik dalam momentum itu, Bapak Ibu, dalam sebuah momentum yang begitu indah, dia menyingkapkan siapa diri yang sesungguhnya. Seolah-olah dia mengangkat kemanusiaannya dan dia menunjukkan, ini loh aku, Allah yang sejati itu. Dia tampilkan dengan cara yang begitu indah di hadapan Petrus, di hadapan Yohanes dan Yakobus. Bapak Ibu, transfigurasi adalah sebuah peristiwa penting di mana Yesus menyatakan jati diri yang sesungguhnya sebagai Raja kemuliaan. Ketika para murid, Bapak Ibu menyaksikannya, seharusnya mereka menyadari siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia bukan sekedar guru biasa dengan segala kemewahan hikmatnya yang luar biasa. Dia bukan manusia biasa dengan segala keterbatasannya. Dia bukan sekedar nabi sosial dengan dobrakan-dobrakan suara pengajarannya yang penuh dengan keberanian dan kritis, mengkritisi ketidakadilan dan menentukan status quo di zamannya. Dia lebih daripada itu. Dia adalah anak Allah yang kekal, yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Di titik itulah Bapak Ibu, secara tidak langsung Yesus menampilkan wajah Allah yang sesungguhnya dalam kemuliaannya. Dan sekali lagi itu menjadi sebuah pengalaman yang pasti tidak pernah terlupakan oleh Petrus, Yohanes dan juga Yakobus. Dia melihat wajah Allah. Demikian juga Musa dan Elia yang selama di dunia tidak pernah melihat wajah Allah di dalam kemuliaannya. Tapi di saat itulah Bapak Ibu, dua sosok ini, dua figur penting dalam perjanjian lama melihat wajah Allah di dunia dan kemuliaan yang penuh itu. Tidak bisa membayangkan, Bapak Ibu. Itu adalah sebuah pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Dan lewat peristiwa transfigurasi juga ingin menegaskan bahwa Yesus melampaui Elia serta Musa. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh hebat dalam sepanjang sejarah dunia ini. Yesus melampaui siapapun yang paling hebat yang pernah menapak hidupnya di bumi ini. Dia karena dia adalah sang anak Allah yang punya kemuliaan yang eksklusif, yang tidak pernah bisa dibagikan dan terbandingkan dengan siapapun. Bahkan tidak hanya itu, bukan sebuah kebetulan, dan peristiwa itu muncullah Elia dan Musa. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Yesus berada di tengah-tengah di antara mereka berdua, menegaskan bahwa Yesus adalah sentral daripada segala sesuatu. Elia menjadi simbol daripada nabi yang membuat akan kedatangan Mesias. Sedangkan Musa menjadi simbol daripada hukum Taurat, yang mana semuanya itu pada akhirnya digenapi oleh Kristus secara sempurna lewat kematiannya di Kalvari. Itulah sebabnya dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka ngobrol-ngobrol bertiga, membicarakan soal tentang kepergian Yesus ke Yerusalem. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Yesus akan segera menggenapi apa yang menjadi karya keselamatan Allah yang ribuan tahun sebelumnya telah menemukan kedatangan Sang Mesias, dan juga sekaligus menggenapi akan hukum Taurat secara sempurna. Dengan kata lain, di atas gunung itulah hukum berdiri di hadapan Sang Penggenapan, dan nubuat bertemu berjumpa dengan Sang Penuhan kita. Bapak Ibu, hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan rencana keselamatan dan menggenapi. Karena dia bukan manusia biasa, dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga kita mengerti betul bahwa ketika di Yerusalem Yesus masuk ke dalam Via Dolorosa, yang pada ujungnya dia disalib untuk menuntaskan menggenapi karya penebusan dosa. Dan yang menarik ketika Yesus melewati jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan itu yang berujung pada salib,
Itulah jalan menuju kemuliaan. Jadi ini hal yang menarik Bapak. Di Gunung Tabor Yesus menyatakan kemuliaannya. Di Yerusalem di atas bukit Golgota Yesus dimuliakan karena Ia telah menyelesaikan karya penggenapan manusia. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itulah yang Yesus jalani dari peristiwa transfigurasi sampai kepada Kalvari. Tapi juga yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana selama ini kita memandang Yesus? Sudahkah kita melihat Dia tanpa filter? Melihat Yesus yang orisinil, Yesus yang melampaui apa yang bisa kita bayangkan sebagai pribadi anak Allah yang kemuliaan eksklusif dan tidak terbandingkan. Atau jangan-jangan selama ini Bapak Ibu kita bersikap seperti Petrus yang tanpa sadar, karena bahkan dengan penuh kesadaran kita mensejajarkan Kristus dengan Elia dan Musa. Terbukti seperti tawaran Petrus yang hendak mendirikan 3 kemah, mereka masing-masing seolah-olah ketiga pribadi itu sejajar. Padahal sesungguhnya bukan. Padahal sesungguhnya tidak pernah sejajar dan tidak mungkin bisa disejajarkan. Hanya Kristus yang punya kemuliaan eksklusif, kemuliaan ilahi. Sedangkan Elia dan Musa sehebat apapun mereka hanyalah para hambanya. Kalau jangan-jangan selama ini kita menjadikan Yesus sebagai opsi alternatif, bukan sebagai satu-satunya pribadi yang utama, di mana kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya. Jangan-jangan selama ini kita punya berhala lain yang justru menjadi saingan Kristus di hati kita. Terbukti bahwa kita berdoa kepada Tuhan, tapi pada kenyataannya kita menggantungkan rasa tenang, rasa aman kita pada seluruh kemampuan, pengalaman, prestasi, kestabilan finansial dan aset yang kita miliki. Atau jangan-jangan selama ini kita bernyanyi bahwa Kau adalah segalanya, tetapi yang paling kita takutkan bukan kehilangan Tuhan dan kemuliaannya, justru kita kehilangan yang lain. Kita khawatir dengan kehilangan nama baik kita khawatir kehilangan kemuliaan kita sendiri, kita khawatir kehilangan handphone kita. Dan terbukti bukan, ketika kita kehilangan Tuhan tanpa disadari, kita menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi berbeda ketika kita kehilangan dompet kita atau kehilangan handphone kita. Dalam hitungan waktu yang paling singkat kita akan sadar kehilangan yang terpenting dalam hidup kita dan kita gelisah. Tapi di sisi yang lain ketika kita kehilangan Tuhan, kita nggak merasa apapun yang terjadi dengan diri kita. Kita merasa baik-baik saja. Kita merasa itu kita masih rohani, masih ke gereja rajin. Ada hal kenyataannya kita sedang kehilangan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Bukankah ini adalah sebuah realita yang ironi, Bapak Ibu? Apa disadari kita tidak sedang mengutamakan Kristus sebagai sang pemilik kemuliaan yang eksklusif, tapi justru kita sedang tergoda untuk mensejajarkan Kristus dengan yang lain. Terus sebabnya Bapak Ibu pada mari kita terus dan tetap mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Dia pusat hidup kita. Dialah kemah satu-satunya di hati kita. Dan tidak boleh ada kemah yang lain yang sejajar dengan Dia. Dan bagaimana kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus sebagai pusat dan poros dari kehidupan kita. Seperti sebuah pujian yang sering kita nyanyikan, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah kemuliaan-Nya. Di dalam terang kemuliaan-Nya dunia akan menjadi apa? Ketika hidup kita tetap memandang kepada Kristus sang Raja kemuliaan, pasti Bapak Ibu, segala sesuatu yang sebelumnya kita anggap berharga itu menjadi bidadari. Sekarang kita kehilangan semuanya itu, kita tidak pernah gelisah dan gentar selama Kristus menjadi segala-galanya bagi hidup kita. Jangan pernah sandingkan Kristus dengan yang lain, karena hanya Dia sang pemilik kemuliaan yang sesungguhnya, yang tidak berbanding. Yang kedua adalah panggilan hidup memuliakan Kristus, di mana kemuliaan yang ditampilkan oleh Kristus yang eksklusif adalah sebuah kemuliaan yang menuntut ketaatan. Ingat Bapak Ibu, hal terutama dari peristiwa transfigurasi telah larut dalam keindahan dan sekedar menjadi penikmat keindahan tersebut, hanya demi memuaskan rasa haus kesenangan diri kita sendiri. Sebagaimana yang Petrus ungkapkan, seolah-olah dia berusaha mengabadikan momentum itu. Dia ingin semuanya tidak cepat berlalu. Dia ingin tetap tinggal dengan pengalaman itu dan berhenti sampai di titik itu.
Jadi justru Tuhan tidak ingin seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Ketika Petrus ngomong mengatakan panggilan itu Bapak Ibu, tiba-tiba datanglah awan kemudian Shekinah yang membuat tiga murid menjadi begitu takut dan menarik balik awan yang menakutkan itu. Ada suara Bapa yang berkata, inilah anakku yang dipilih, dengarkanlah dia. Suara itu tidak berkata, nikmatilah momen ini, nikmatilah keindahan kita. Tapi suara itu dengan lugas dan tegas mengatakan apa? Inilah anakku yang memilih, dengarkanlah dia. Suara ini menarik ketika para murid untuk masuk ke dalam panggilan hidup yang memuliakan Kristus. Hidup yang mendengar suara Kristus, hidup yang mentaati Kristus. Yang dengan kata lain bagaimana mereka dipanggil untuk menjalani sebuah kehidupan yang berada di bawah otoritas Kristus. Dan tidak boleh ada otoritas yang lain selain hanya Kristus yang berdaulat atas kehidupan mereka. Suara itu memanggil para murid untuk menghidupi panggilan mereka sebagai murid Kristus. Hidup yang berfokus kepada Kristus, hidup yang mau mendengar suara Kristus, dan hanya suara Kristus yang didengar, dan tidak boleh yang lain. Yang artinya bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang paling berotoritas secara tunggal. Demikian juga bahwa setiap kita dipanggil untuk mempunyai gaya hidup dan digerakkan dari pendengaran. Bagaimana kita menjadikan suara Kristus segala-galanya lebih daripada apapun. Mendengar di sini bukan hanya sekedar mendengar hanya pada waktu kita butuh saja, hanya sepintas saja, tidak. Tapi mendengar di sini menuntut sebuah keselaluan untuk mendengar sebagai sebuah gaya hidup. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Fokus kita tertuju pada apa yang Yesus katakan. Bukan bagaimana kita mengatur Yesus sesuai dengan keinginan kita. Justru sebaliknya, kita jadikan Yesus sebagai pribadi yang berotoritas dalam kehidupan kita. Yang mana itu artinya kita harus menyediakan waktu secara disiplin mendengarkan Dia melalui firman-Nya, memprioritaskan mendengar suaranya ketimbang suara-suara lain. Kita tahu bahwa kita sadar kita hidup di dalam dunia yang bising, bukan? Ada begitu banyak suara-suara yang bisa menggelisahkan kita. Di tengah situasi saat ini yang tidak baik-baik saja, situasi geopolitik dunia yang sedang tidak baik-baik saja, perang Iran, Amerika, Israel memberikan dampak yang sangat luar biasa. Juga banyak orang ketakutan, khawatir dengan situasi ke depan, pasti tambah buruk dan lain sebagainya. Banyak suara-suara yang bisa menggetarkan hati kita dan menggelisahkan kita. Banyak suara-suara yang bisa menyesatkan kita. Banyak suara-suara justru yang bukan mengencourage kita, malah sebaliknya membuat kita takut, gelisah, khawatir, dan perasaan-perasaan negatif yang lain. Kita hidup di tengah-tengah suara-suara itu yang bising. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengajak kita untuk kita fokus mendengar suara Kristus, mendengar suara firman. Itulah yang paling kita butuhkan untuk kita tetap di track yang benar menjalani kehidupan kekristenan kita. Itulah yang membuat kita bisa kuat dan tidak pernah gentar menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun. Itulah yang bisa memimpin hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mendengar suara firman. Kita pun udah gampangnya. Karena kalau suara firman itu bertentangan dengan ego kita, tidak sesuai dengan selera kita, bahkan kerap kali merebut kenyamanan kita. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, panggilan kita adalah mendengar suara itu. Mari kita setting telinga kita agar selalu tetap satu frekuensi dengan frekuensi firman Tuhan. Rindu untuk mendengar firman. Bagaimana firman Tuhan itulah yang membimbing langkah hidup kita menjadi makin seperti yang Tuhan inginkan. Lewat firman kita diajar untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita. Lewat firman kita diajar untuk menegur, untuk menyangkal diri, mengikut Yesus dengan setia. Lewat firman
Kita diajak, diundang untuk mengampuni tanpa batas, tidak pernah kompromi dengan dosa, melayani siapapun sebagai seorang hamba, mengutamakan orang lain ketimbang kenyamanan diri kita sendiri. Melalui firman Tuhan ingin kita hidup memuliakan Kristus. Bapak Ibu, pada satu kisah yang terjadi di tanggal 11 September 2001, kita tahu ada peristiwa runtuhnya WTC di New York. Seringkali kita lebih terfokus kepada gedung kembang yang runtuh. Kita lupa bahwa ternyata ada pesawat yang ketiga yang menghantam Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan Amerika, yang menghancurkan sebagian sisi kantor besar tersebut. Pada saat kejadian, Bapak Ibu, ada seorang petugas polisi namanya Ishak Kopi. Ia berada di tempat kejadian namun tidak berada dalam bagian gedung yang hancur ditabrak oleh pesawat itu. Kopi segera menolong banyak orang untuk keluar dari gedung itu. Beberapa bahkan harus dipapah keluar karena kondisinya yang begitu ringkih. Namun tidak berhenti sampai di sana, Kopi ingin melakukan lebih lagi dan lebih lagi. Dengan hanya menggunakan seragam biru tipisnya, tanpa masker, tanpa pakaian perlindungan khusus dari api, bahkan tanpa sapu tangan, dia berlari masuk ke kepulan asap di dalam gedung yang hancur itu. Beberapa orang berteriak, mencegah dan memperingatkannya untuk berhenti dan tidak masuk lebih jauh, tapi Kopi tidak mau. Dia harus menolong banyak orang tua dari gedung itu. Nah, kita merasa tercekik akibat menghisap asap tebal. Kopi mendengar dengan sangat jelas bahwa gedung tersebut retak makin meluas, yang artinya akan hancur, yang akan runtuh dan sangat berbahaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di tengah kepulan asap yang gelap, Kopi berteriak, "Hei, apakah ada orang di sini? Hei, apakah ada orang di sini?" Dengan lantang dia berteriak. Sampai akhirnya Bapak Ibu, ada seorang bernama Wayne Sinclair dan 5 orang rekan kerjanya terjebak dalam kepulan asap yang tebal dan membutakan itu, mendengar suara itu. Yang awalnya mereka panik, mereka tidak bisa berbuat apapun di tengah situasi itu karena gelap. Mau lari ke sana mencari jalan keluar, nggak bisa ketemu. Menabrak tembok, menabrak bagian gedung yang lain dan sebagainya. Tapi tiba-tiba mendengar suara, "Hei, apakah ada orang di sini?" Itu ada suara pengharapan dari mereka. Lalu Kopi berkata dan berteriak lebih lanjut, "Menujulah ke suaraku, datanglah ke arah suaraku. Bisakah kamu mendengarku? Menujulah ke arah suaraku, datanglah ke arah suaraku." Artinya Wayne Sinclair dan teman-temannya lewat pendengarannya itu, dia mendengar suara itu menuntun dia. Dan pada akhirnya ketika dia mendengar suara itu, menuntun mereka keluar dari gedung itu. Hanya dengan pendengaran suara. Akhirnya mereka berdua selamat dari peristiwa itu. Demikian juga Bapak Ibu, mari kita selalu mendengar suara Tuhan, suara firman, suara yang tidak akan pernah salah menuntun langkah hidup, suara yang membawa kita pada sebuah kehidupan yang memuliakan Kristus, suara yang menunjukkan bahwa Kristuslah pribadi yang paling berfavoritas dalam kehidupan kita. Ingat, panggilan kita bukan haus dan lapar akan kemuliaan, tapi lapar untuk memuliakan. Jika selama ini kita masih di level lapar hanya untuk mengejar kemuliaan kita sendiri, mari kita beranjak naik level untuk bagaimana kita hidup dikuasai oleh rasa lapar untuk memuliakan Kristus, mengagungkan Dia lebih lagi lewat ketaatan kita kepada suaranya. Dan mari kita dengar kembali apa yang Bapak katakan di atas tahun di balik Shekinah itu. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah Dia. Sudahkah kita mendengar suaranya yang menuntut hidup kita? Amin. Kami bersyukur Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tegas dan lugas mengingatkan kami sebuah kebenaran rohani yang seharusnya tidak kami lupakan dan abaikan,
bahwa Kristus yang kami sembah itu bukanlah pribadi biasa. Dia adalah sang pemilik kemuliaan yang eksklusif. Kemuliaan yang tidak terbandingkan dengan siapapun dan apapun. Karena dia adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia menuntut setiap kami untuk hidup di bawah otoritas dia. Selalu mendengar suara dengan firman yang menuntun langkah hidup kami lewat ketaatan yang kami lakukan. Ampuni Tuhan jika selama ini kami justru lebih mendengar suara-suara lain. Kami lebih mengutamakan ide pribadi kami lebih mengutamakan selera kami lebih mengutamakan ego kami. Kami lebih banyak dikendalikan oleh pikiran-pikiran kami. Pada pagi hari kami ingatkan untuk bagaimana seluruh diri kami dikendalikan oleh firman, didikte oleh suara Kristus yang memimpin langkah hidup kami sebagai pribadi yang paling berkualitas, yang paling berdaulat atas hidup kami. Sehingga melalui hidup Tuhan kami memuliakan Engkau lebih dari sebelumnya. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami beranjak dari level hidup kami yang mungkin selama ini kami masih egois, mengejar Kristus hanya demi kemuliaan diri sendiri. Kami ingin meninggalkan semuanya itu. Kami ingin mengejar kemuliaan Kristus, sekalipun kami harus mengorbankan diri kami sendiri. Nah, tidak ada yang jauh lebih penting. Sekedar Kristus dimuliakan lewat hidup kami. Pujilah Bapa di surga. Kami berdoa berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Daniel untuk firman Tuhan yang lebih jelas bagi memberkati kita. Mari saudara, dan kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita segala kebaikan Tuhan yang hidup kita. Lebih lagi mari kita membawa hidup kita jadi persembahan yang hidup yang berkenan. Seperti yang firman Tuhan tadi kita sudah mulai. Mari kita serahkan hidup kita untuk mendengar suara, untuk hidup mentaati dan menyenangkan hati. Kita naikkan pujian sambil kita mau persembahan menyenangkan. Bapa di surga, kami saat ini membawa persembahan. Kami sadar ini juga adalah berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan pekerjaan usaha. Tuhan terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan.
Biarlah Tuhan yang menerima persembahan ini boleh dipakai oleh gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mendukung seluruh pelayanan melalui gereja. Tuhan kiranya Engkau menerima persembahan. Lebih lagi Tuhan, kami ingin serahkan hidup kami. Seperti firman Tuhan sedang kami dengar, Tuhan kami mau taat. Kami mau mendengar suara Tuhan Yesus menuntun, memimpin hidup kami. Dan biarlah seumur hidup kami, Tuhan, kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, bentuk kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan tinggalkan kami, peganglah tangan kami Tuhan, berjalan di dalam bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tidak meninggalkan kami, tidak membiarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cepat bersama dulu. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengar fakta beberapa wadai, jika saya menyambut, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu boleh beribadah bersama di tempat ini ya. Kami nantikan minggu akan datang boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mari kita ajak keluarga kita, saudara kita yang belum percaya, boleh hadir beribadah bersama-sama ya. Ada satu video yang boleh ditayangkan, super dog ya. satu-satunya buku kesayangan mereka dan membacanya, dan mereka juga menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup mereka, mengasihi Tuhan, dan Kristus adalah satu-satunya idola dan teladan hidup mereka. Kerjasama Keren banget Pak, bagus, menyenangkan, wonderful, luar biasa. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bawa anak-anak kita ikut di dalam acara ini ya, Street ini, supaya anak-anak kita boleh bertumbuh kuat di dalam doktrin pengajaran firman Tuhan di tengah banyak ajaran sesat yang datang. Biar mereka boleh kuat. Booking waktunya anak ini akan dilaksanakan bulan Juli ya. Sebelum pergi liburan, ajak anak-anak kita ikut dulu, baru pergi liburan setelah itu ya. Dan sebelum itu boleh mendaftarkan diri dari sekarang ya. Minggu yang akan datang kita akan sama-sama kembali merenungkan satu tema tentang Pasca Prapaskah, dan kita sudah bahas kemuliaan Tuhan. Minggu depan kita akan belajar tentang kebesaran sejati di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu hadir kembali minggu yang akan datang ya, untuk sama-sama bertumbuh dalam firman. Dan kemudian hari Rabu kita akan sama-sama berdoa secara onsite di tempat ini pada pukul 5 dalam diri bahasa. Karena kita akan merenungkan firman Tuhan tentang memberi dari hati yang utuh. Kalau tidak bisa datang onsite jam 5, mari hadir secara online ya. Jadi jangan ada alasan. Online jam 7 lewat Zoom, di mana kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari salah satu hamba Tuhan di Kupang sana ya. Evangelis siapa akan men-sharingkan tantangan dan peluang pelayanan pekabaran Injil di Kupang. Mari kita sama-sama datang dan mendukung di dalam doa untuk pelayanan misi Tuhan ya di Kupang. Dan sebulan sekali seperti biasa gereja kita akan ada doa pagi hari Sabtu. Jadi Sabtu ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan doa pagi kita tentang hati-hati terhadap ajaran sesat. Begitu banyak ajaran sesat berseliweran.
apalagi di sosial media ya, anak-anak kita yang scrolling, mungkin kita sendiri suka scrolling, ada begitu banyak ajaran sesat. Mari kita tahu dan bagaimana kita menghadapi. Hadir di dalam kebaktian 2 jam 7, harap bisa mendaftarkan diri Bapak Ibu. Kemudian hari Jumat 14 Maret jam 4, si wanita Lydia akan ada persekutuannya. Kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana hidup seperti Dorcas, gitu ya, yang akan sampaikan Evangelis dari Tito. Mari kembali si wanita Lydia boleh hadir di dalam persekutuan. Dan yang terakhir, tanggal 29 Maret akhir bulan ini, gereja kita akan mengadakan donor darah. Mari Bapak Ibu bersumbangsi di dalam memberikan darahnya ya, yang bisa menolong banyak jiwa yang membutuhkan darahnya. 29 Maret jam 8.30, harap bisa mempersiapkan tubuh kita ya, yang sehat bisa menolong. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita pulang ke satu komitmen. Kita mau hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini menjadi komitmen kita. Menyenangkan. Mari kita kembali mendengar suara di balik awan kemuliaan yang menegaskan pada kita, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Mari kita ulang dengan komitmen untuk hidup selalu mendengar suara Kristus dan membiarkan suara itulah yang mendikte, mengarahkan, membentuk, membimbing, memimpin langkah demi langkah kehidupan kita. Sehingga lewat hidup yang mentaati firman-Nya, kita sedang memuliakan Kristus lebih daripada siapa. Sang pemilik kemuliaan yang tidak tertandingi. Mari kita pulang dan menerima berkat yang berasal dari Allah Tritunggal. Sinar kemuliaan dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan sejati dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat serta urapan dari Allah Roh Kudus menyertai, meliputi, membungkus rumah tangga keluarga kita, usaha pekerjaan kita, studi kita, dan seluruh langkah hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.